berteduh, ku untai doaku. Shalom para rekan PA yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam kita bertekun untuk mendalami firman Tuhan. Ya, kita puji syukur kita boleh diberi kuat dan sehat serta damai sejahtera dalam perjalanan hidup kita. Sebelumnya kita masuk materi pada hari ini, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur atas waktu, kesempatan, serta kekuatan, kesehatan untuk kami bisa bertemu, bersekutu kembali untuk belajar, mendalami, merenungkan firman Tuhan, supaya kami betul-betul mengerti dan merasakan betapa luar biasanya kami berbahagia, bukan karena perkara-perkara duniawi, tetapi kami sungguh berbahagia karena berkat firman Tuhan. Terangi hati kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik saudara, pada hari ini kita akan belajar satu materi yang sangat penting yang masih ada kaitannya tentang masalah keluarga, dalam masalah perceraian dan lain sebagainya. Ya, pada minggu yang lalu ya bersyukur atas juga Pak Andi yang ada memberikan pertanyaan, dan pertanyaan ini memang sederhana, tetapi jawabannya tidaklah sesederhana daripada pertanyaannya. Saya ada berusaha untuk menjawab itu, tetapi karena memang ruang media ini sangat sempit, ya, tidak memadai sama sekali, karena itu saya membawanya di dalam penjelasan pada hari ini melalui pendalaman Alkitab atau firman Tuhan pada hari ini. Ya, untuk Pak Andi lagi sekali terima kasih buat pertanyaan ini, dan biarlah kiranya ini bisa menjadi berkat bagi semua dan juga rekan-rekan lain yang mengikutinya. Nah, saya bacakan pertanyaan yang dimajukan oleh Pak Andi pada waktu itu. Malam Pak, saya mau tanya masih dalam hal perceraian. Perintah Tuhan jelas mengatakan tidak boleh bercerai selain maut yang memisahkan, kecuali jinah. Yang saya ingin sampaikan atau tanyakan, satu, cerai karena sudah tidak cocok melanggar perintah Tuhan. Dua, cerai karena indikasi jinah tapi nikah lagi melanggar perintah Tuhan. Oknum-oknum di atas jelas melanggar dan boleh dikatakan mendukakan Roh Kudus, Apakah mereka masih ada tempat di sisi Tuhan walau ngaku-ngaku sebagai orang Kristen, dengan pengertian bahwa mereka sudah menjual imannya dan sama dengan mereka yang pindah imannya? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Nah, inilah kurang lebih pertanyaan yang diajukan ya dengan berbagai masalah atau kasus yang dinyatakan di sini. Nah, untuk ini kita masih klasifikasi dulu karena tidak ya sesederhana daripada pertanyaannya untuk kita menjawab ini. Kita tidak bisa menjawab dengan hanya mengatakan, oh iya, tidak ada di sisi Tuhan atau tidak bisa ke surga. Oh, bisa ada di sisi Tuhan, bisa di surga. Tidak semudah itu, tidak sesimpel itu. Ini membutuhkan satu penggalian, pendalaman, dan perenungan. Mungkin diskusi, ada banyak pakar-pakar hamba Tuhan. Nah, saya pun dalam sebuah kemampuan terbatas, dan lewat pemahaman saya dengan firman Tuhan, saya mencoba dengan maksimal pada hari ini untuk
memberikan jawab atas pertanyaan ini. Nah, untuk itu kita pertama perlu mengklasifikasi ya. Yang pertama, cerai karena tidak cocok atau mungkin cerai karena berbagai alasan. Ya memang jelas firman Tuhan mengatakan dalam Matius pasal 19 itu ya ayat 1 sampai dengan 9 pada waktu ada dialog pertanyaan antara orang-orang Farisi ya ahli Taurat bersama dengan Yesus, apakah orang boleh menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jelas Tuhan Yesus mengatakan tidak boleh. Ya mungkin ada ya 1000 kasus atau mungkin sesudah kasus, karena hal-hal ini di lapangan tidak bisa kita prediksi dan kita juga batasi ya di lapangan. Mungkin ada begitu banyak alasan orang untuk bercerai. Nah, kalau dia cuma bercerai ya tidak nikah lagi. Nah, bagaimana hal ini? Yang satu, dia cuma bercerai, ya yang sang istri tidak menikah lagi, sang suami juga tidak menikah lagi. Kalau sampai di sini. Yang kedua di sini ada pasangan yang bercerai, terus nikah lagi, berarti kan posisi di sini adalah berzina gitu. Nah, bagaimana dengan hal ini? Ini yang kedua, ya. Jadi dua pasangan suami istri bercerai, terus nikah lagi. Bagaimana tanggapan atau pernyataan firman Tuhan? Yang ketiga, mereka pasangan suami istri, terus bercerai, nikah lagi, terus akhirnya pindah iman. Nah, ini kan juga lebih dalam lagi. Jadi sudah bercerai, nikah, terus pindah iman. Memang fakta-fakta semua ini ada di lapangan atau di masyarakat. Ya, kita berbicaralah di masyarakat kita, umat Tuhan, orang-orang Kristen. Fakta-fakta ini ada. Ya, baik yang cuma pertama bercerai tapi tidak menikah lagi. Apa pernyataan firman Tuhan? Terus yang kedua, mereka bercerai terus menikah lagi. Apakah dua-duanya menikah lagi ataukah salah seorang? Nah, yang jelas di sini kalau mereka sudah bercerai menikah lagi, posisinya ya udah saya jelaskan di seri-seri sebelumnya, ya mereka dalam posisi zina. Nah, jadi posisi zina ini disejajarkan dengan juga dosa-dosa lain tentang penyembahan berhala, percabulan, dan juga tentang masalah ya dosa-dosa yang sangat luar biasa lah gitu, sehingga tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Terus yang ketiga ini mereka bercerai terus nikah, malah meninggalkan iman. Nah, ini kan ada 3 pertanyaan, dan Pak Andi memberikan sebuah pernyataan atau statement bahwa mereka ini semua sudah mendukakan Roh Kudus. Nah, jadi kalau seandainya menyangkut kepada dosa terhadap Roh Kudus, itu penjelasannya panjang lebar lagi. Memang Alkitab mengajarkan ada beberapa dosa terhadap Roh Kudus, ya. Yang pertama adalah dosa mendukakan, tercatat di Efesus 4 ayat yang ke-30. Mendukakan, yaitu disejajarkan dengan orang yang sudah percaya dan menerima Yesus tapi hidupnya masih banyak kedagingan, masih menyimpan kepahitan, geram, amarah, pertikaian, perselisihan, suka berantem. Nah, itu mendukakan Roh Kudus. Nah, apakah dosa seperti ini kalau dia bertobat diampuni? Tidak. Nah, itu kan lain lagi persoalannya, kasusnya. Ya, terus yang kedua ada dosa mendukakan Roh Kudus dalam 1 Tesalonika pasal 5 19. Ya, jangan padamkan roh. Di situ kaitannya dengan ya supaya orang Kristen itu senantiasa berdoa, mengucap syukur, ya kita tuh juga disuruh rajin dalam pelayanan. Apa dimaksud dengan memadamkan Roh Kudus? Yaitu mungkin adalah orang-orang yang tidak lagi peka dengan suara Roh Kudus, terus tidak memberi kesempatan kepada Roh Kudus bekerja memimpin hidupnya. Dia melayani dengan maunya sendiri, ya dia berdoa mau-maunya, kalau dia senang dia berdoa, enggak ya. Nah, jadi bukan dia peka dengan suara Roh Kudus, dia juga ke gereja bukan karena dia mau mendengar suara Roh Kudus. Jadi tidak memberi kesempatan sama sekali untuk Roh Kudus meliding hidupnya. Ini disebut dengan memadamkan Roh Kudus.
Namun di satu saat dia sadar, dia bertobat. Oh dulu saya ini melayani, waduh cuma maunya saya aja, ya. Saya ini kurang mendengar suara kudus. Akhirnya dia bertobat, diampuni enggak? Nah, terus ada lagi dosa menghujat Roh Kudus dalam Injil Matius pasal 12:31. Nah, hujat terhadap anak manusia dapat diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak bisa diampuni. Nah, makanya ada kurang lebih 3. Dosa mendukakan Roh Kudus, memadamkan Roh Kudus. Ini tidak dikatakan kalau orang ini bertobat tidak diampuni. Tetapi kalau dia menghujat Roh Kudus, artinya menolak terang-terangan, mengeraskan hati. Nah, untuk orang ini sekalipun dia minta ampun, tidak ada pengampunan bagi orang yang menghujat Roh Kudus. Nah, ini baru kita klarifikasi dulu ya tentang dosa terhadap Roh Kudus. Nah, makanya kembali kepada poin kita, ya, orang bercerai tapi dia tidak menikah lagi, betul dia melanggar. Terus orang yang bercerai terus nikah lagi, posisinya kan jelas zina. Nah, tapi artinya begini, juga ada pertanyaan berikutnya. Ya, dia betul dah nikah lagi. Nah, terus yang satu nggak menikah. Ya, tetap dia mempertahankan prinsipnya firman Tuhan. Tapi satu kali yang tidak menikah ini meninggal duluan. Nah, tinggallah pasangan yang masih menikah ini dan dia sadar, dia minta ampun. Kira-kira diampuni enggak? Nah, ini kan perlu lagi pendalaman di sini. Gitu. Nah, jadi makanya sekarang yang ketiga ada orang bercerai. Nikah lagi terus pindah iman. Nah, itu udah jelas dia meninggalkan iman, itu dia murtad. Dia murtad. Artinya masuk pada kegelapan, meninggalkan. Jelas Ibrani mencatat orang yang murtad dalam Ibrani pasal 6 ayat yang keempat sampai yang keenam, ya, yang sudah diterangi hatinya, yang sudah mengerti hal-hal rohani, murtad lagi. Jelas ayat yang keenam, tidak ada lagi darah untuk pengampunan dosanya, karena dia sudah mempermalukan anak manusia di depan umum. Ya, nah, jadi kalau kita lihat ketiga kasus ini pada hari ini, nah, orang yang bercerai tapi dia tidak nikah lagi. Ya, tidak nikah lagi. Tapi memang dia sadar ini melanggar. Melanggar, si suami melanggar, si istri melanggar. Dalam satu hari memang dia sadar, dia tetap iman dalam Tuhan, dia tetap setia sama Tuhan, dia sadar ini memang pelanggaran, terus dia minta ampun. Ya, akhirnya dia memang terjadi rekonsiliasi, cuma tidak mau jadi suami istri. Ya, suami berketetapan tidak mau kembali, si istri juga tidak mau berketetapan kembali, tapi mereka sudah saling mengampuni. Nah, ini kan case-nya lain lagi. Atau mungkin ya mereka bercerai, sama-sama memang tidak menikah lagi, tapi terus mendendam, tidak mau mengampuni. Ini kasusnya beda lagi. Nah, makanya kita perlu ada diskusi lebih dalam lagi, ya. Jadi kalau seandainya dia cuma bercerai terus tidak nikah lagi, dia sadar, bertobat, dua-duanya cuma tidak mau kembali dalam kerangka kelembagaan suami istri. Sama-sama beriman sama Yesus, ya dia masih tetap bertemu, sudah memang cair juga hubungan, nggak ada lagi dendam, nggak ada sakit hati, cuma prinsip tidak mau dalam posisi suami istri. Ini ada, bukannya tidak ada. Ya, saya percaya yang bercerai seperti ini, dia minta ampun sama Tuhan, pasti diampuni. Kecuali kalau dia tidak menyadari itu sebuah dosa. Memang idealnya kalau sama-sama sudah mengampuni, saling memaafkan, ya mestinya rekonsiliasi itu jauh lebih komplit, lebih sempurna, kembali ya untuk berdamai gitu. Tapi kalau memang sama-sama tidak mau kembali dalam posisi suami istri, nah itu ya kita ya serahkan sama Tuhan. Saya tidak berani mengatakan, wah nih orang seperti ini nggak ada di sisi Tuhan gitu. Jadi makanya perlu ada pendalaman, penggalian lebih dalam lagi. Terus orang yang kedua bercerai terus nikah lagi, jelas posisinya berzina. Nah, bukan saya mengatakan apakah orang itu masuk neraka atau masuk surga. Jelas ada pernyataan yang saya sampaikan, pernyataan firman Tuhan ya. Posisi mereka itu di dalam posisi zina. Nah, orang yang berzina itu jelas firman Tuhannya. 1 Korintus pasal yang
ke-6 ya. Ayat yang ke-9 itu, bahwa tidak ada bagian dalam kerajaan surga. Nah, orang yang misalnya tidak diampuni, katanya berzina sini bejat moral. Ya, udah misalnya dia melakukan sebuah perzinahan, dinasihati bertobat lagi, bikin lagi, dinasihati kembali lagi, bikin lagi, terus. Ya, nggak sekali, nggak 2 kali, nggak 3 kali. Ya cuma artinya itu dia sementara dikasih tahu, dia mengatakan dia balik lagi bertobat, tapi nanti bikin lagi, seterusnya tidak ada titik yang dimana dia berhenti untuk bertobat. Namanya ini berkanjang. Nah kalau orang berkanjang ini namanya bejat moral. Nah orang yang berkanjang bejat moral tidak ada lagi pengampunan. Nah itu di Ibrani 10 ayat yang ke-26. Boleh ini kita baca ya, nanti yang lain-lain saudara lihat di rumah. Ibrani pasal 10 ya. Ibrani 10 ayat yang ke-26. Nah ini, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Artinya dia tuh dengan kesadaran berulang-ulang tidak mau bertobat, ya namanya ini tomat. Bertobat, kumat lagi, berkanjang namanya. Orang yang berkanjang dalam dosa, tidak ada lagi darah untuk menghapus dosa itu. Tetapi kasusnya di sini juga tidak sesimpel ini. Ya, ada banyak kasus-kasus lain. Orang sudah bercerai, ya dia nikah lagi, dan 1 kali dia bertobat, betul-betul bertobat. Nah, apakah orang ini tidak diampuni? Apakah dia termasuk dosa yang tidak diampuni? Ya, kalau yang poin ketiga, dia bercerai, terus nikah lagi, terus pindah iman, jelas dia ini murtad, ya, meninggalkan imannya, mempermalukan anak manusia, yaitu mempermalukan Tuhan Yesus. Ya dia sudah pindah ke dalam gelap, ya tidak ada lagi pengampunan untuk hal ini. Ya, jadi makanya ada klasifikasi di sini ya. Nah, tapi saya juga tidak berani memastikan kalaupun orang sudah betul begitu, orang itu masuk neraka. Saya hanya menyatakan sebuah posisi pernyataan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang mengatakan seperti itu ya. Jadi saya tidak mempunyai hak untuk menghakimi seseorang sebejat apapun dia moralnya segala macam. Ya, orang itu pasti masuk neraka. Nah, orang masuk neraka dalam posisi seperti begini, kita tidak boleh menjadi hakim. Kita harus menyerahkan itu semuanya kepada Tuhan. Kita mendoakannya. Nah, kalau menyangkut tentang masalah dosa, kan ada dosa yang membawa maut dan dosa yang tidak membawa maut. Nah, mari kita coba lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Apa yang dosa membawa maut? Ya jelas pasti dosa menghujat Roh Kudus, dosa murtad, ya. Terus dosa orang berkanjang, ya, bejat moral di dalam hidupnya, ya. Terus dosa yang tidak mau diampuni, Markus pasal 11 ayat 26, ya, orang yang tidak mau mengampuni, maka Bapa di sorga juga tidak mengampuni. Kalau memang Bapa di sorga tidak mengampuni, otomatis ya tempatnya tidak di sorga kan. Jadi ada beberapa dosa yang membawa maut. Coba kita buka bersama. Ya, 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 ya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Saudara, ini kaitannya jadi melebar urusan tentang masalah dosa, karena urusannya di sorga atau tidak di sorga kan urusannya begitu tadi. Makanya yang jelas dalam Alkitab, dosa yang membawa maut itu menghujat Roh Kudus, dosa murtad, dosa di mana orang sengaja berkanjang bejat moral, nggak bisa lagi dinasihati, bebal hatinya, ya tuh. Ya, terus yang terakhir adalah dosa yang dimana orang tidak mau mengampuni.
Jelas itu Markus pasal 11:26. Kita diperintahkan harus kita saling mengampuni. Nggak boleh dendam, nyimpan kesalahan orang lain. Harus mengampuni. Nah, kalau ada orang yang karakternya keras, tidak mau mengampuni, Bapa di surga tidak akan mengampuni. Dosanya tidak diampuni. Kalau dosanya diampuni, tidak mungkin dia mendapat bagian di kerajaan surga. Jadi saudara, ada beberapa dosa tuh ya, sampai dosa tuh menghujat Roh Kudus. Ya, jadi ada beberapa dosa mendatangkan maut. Nah sekarang, kalau orang yang menikah, bercerai, dia cuma bercerai doang, terus harinya dia sadar, bertobat, diampuni nggak dosanya? Terus kalau ada orang yang bercerai, terus boleh dia menikah lagi, tetapi dia tidak melakukan bejat moral, satu kali kelak, ya mungkin pasangannya meninggal, dia bebas dari hukum, terus dia bertobat, minta ampun sama Tuhan, diampuni tidak. Tapi kalau kasus yang ketiga, jelas, ya dia bercerai, menikah lagi, terus pindah iman, meninggalkan Kristus. Jadi dosa yang ini itu adalah dosa murtadnya itu, tak terampun, maka tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi ada 3 yang perlu diklasifikasi dalam pertanyaan. Ini pun nggak tuntas, karena memang ruangnya sangat sempit. Ya nanti kalau kita bertemu secara langsung, kita bisa bahas. Bahkan ini sebenarnya materi-materi sangat penting secara teologis, mestinya hamba-hamba Tuhan di sinode, ya, yang harus duduk bersama membahas, karena ini memang adalah kebutuhan praktis di jemaat untuk era sekarang ini. Ya, tentang masalah bejat moral, dosa itu masalahnya lesbi, homoseks, heteroseksual, dengan binatang, insek, itu kan termasuk dikatakan dalam bahasa aslinya itu adalah manusia bejat moral. Nah ini yang sebenarnya perlu hamba-hamba Tuhan bersekutu bersama-sama membahas hal-hal praktis dalam pastoral untuk era sekarang ini. Nah saya hanya bisa memberikan semaksimal apa yang saya bisa beri berdasarkan firman Tuhan pada hari ini. Ya, jadi mohon nanti ini perlu ada waktu penggalian lebih dalam, perenungan lebih dalam, ya pemikiran lebih dalam, dan biarlah sedikit apa yang saya berikan ini menjadi sebuah panduan lah, supaya kita juga jangan terlalu banyak pusing. Ya udahlah, satu suami satu istri seumur hidup, ya setia, ya udah nggak banyak kasus kan. Ya seringkali kan kita yang cari kasus, cari persoalan. Yang jelas, mari kita ikut firman Tuhan yang otentik, satu suami, satu istri, sampai maut memisahkan kita, terpujilah nama Tuhan, kita hidup sejahtera, dan nanti waktu dipanggil pasti ada di surga. Itu yang jelas. Tuhan memberkati Pak Andi dan juga kawan-kawan, ya. Jangan nanti berkecil hati, nanti ada waktu kita ketemu bisa berbicara lebih panjang lagi. Ya saya minta maaf, ini memang pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya tuh nggak bisa sesederhana begitu. Ya seperti lurus-lurus salah, iya dan tidak, perlu penggalian. Ya, terima kasih ya rekan-rekan, ya khusus Pak Andi yang mengajukan pertanyaan. Kalau teman-teman nanti yang lain ada pertanyaan silahkan. Saya akan berusaha menjawab di masa online ini dengan kemampuan saya berdasarkan pemahaman saya pada firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba sudah memberikan satu jawab berdasarkan firman Tuhan atas beberapa kasus yang ditanyakan oleh Pak Andi mengenai masalah perceraian. Ya, biarlah kiranya hal ini jadi pemahaman buat kami, terus kami berdoa dan kami terus mencari kebenaran firman Tuhan sampai kami boleh betul-betul hidup di dalam on the track-nya Tuhan, di dalam jalurnya Tuhan, di dalam hatinya Tuhan, dalam kehendaknya Tuhan. Tolong kami semua, biarlah kami boleh setia dengan pasangan kami sejak masa muda. Satu suami, satu istri, setia sampai maut memisahkan. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Amin.